namanya biblos, bukan kitab. Kitab itu bahasa Arab, kitabun, kitabah, kitabi, dan seterusnya. Begitu, ya. Dan juga ketika Munim Syiri berkata seperti itu, oh maaf, imannya umat Islam bukan berpijak kepada Munim Syiri. Munim Syiri itu menggunakan tafsir toba-toba itu. Umat Islam tidak menggunakan tafsir toba-tobai. Otoritas siapa? Tunggu dulu. Kau ngomong aku nggak potong. Aku ngomong kamu nggak potong. Tunggu dulu, ya. Iman umat Islam itu tidak berpijak kepada yang namanya Munim Syiri. You know? Siapa itu? Lu profesor bukan. Bodoh amat, bodoh profesor. Kita beriman kepada Nabi, bukan kepada profesor. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Munim Syiri itu siapa? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Munim Syiri itu siapa? Kita nggak kenal, ya. Munim Syiri sholat aja nggak tahu, ya, gitu. Ilmunya sama nih, balul kitab ilmunya sama-sama. Nah, gitu dia. Munim Syiri dan sangat memalukan ketika Aderion bilang Islam itu baru dikenal setelah Muhammad turun dan dia nggak tahu bahwa ina dina indah sekalipun Munim Syiri itu sudah mau ngomong dia panjang kali lebar sama dengan kali tinggi kali segitiga luar dalam, ya. Mohon maaf, umat Islam nggak dianggap itu namanya Munim Syiri itu, ya. Kalian silakan sembah dia. Munim Syiri itu yang pertama. Munim Syiri itu dia dari golongan dan disekolahkan oleh kaum orientalis, ya. Dia lulusannya itu juga yang namanya umat, mau dia profesor bodo amat, tetapi sandaran imannya umat Islam itu al-yamal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul al-islam dina wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah iman Islam. Jadi Munim Syiri itu siapa? Enggak kenal aku makanan ringan dari mana? Preketek. Iya, belajar agama dia tapi sekolah tingginya di Amerika. Kalau nanti saya bawa dia dibiayai oleh kaum orientalis. Keren. Saya bawa pendeta Hatidin nanti gimana, Bang? Nah, sekarang gini, tadi Syuaib, pendeta Hatidin misalnya. Oke, Syuaib baru memperkuat poin saya bahwa tadi yang dikatakan oleh Unggul itu salah. Di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak pernah disebutkan bahwa orang-orang Nasrani atau yang bernuansa Nasrani. Yes, saya tanggap kamu di sini. Kamu tahan saya baca ayatnya. Tahan saya baca ayatnya. Tahan saya baca ayat. Tahan saya baca ayat. Kamu mau kan? Tahan, saya tanggap. Mana? Oke. Saya baca ayat dari surat Ali Imran dengan penjelasan bahasanya. Oke? Pendatang baru udah Ali Imran surat berapa tuh? Wa im minhum lafariqan yaluna surat. Dengar dulu. Wa inna minhum. Oke, catat ya, minhum. Ayat 78. Ali Imran ayat 78. 78 sebentar. Paling nanti gini Ustaz Abi, paling dia itu nanti membaca yang namanya terjemahannya, tidak membaca ya, nanti saya jelaskan minhum itu minhum saya jelaskan. Saya akan jelaskan minhum itu apa, kepada siapa. Dari penjelasan tafsir dia boleh buka di dalam tafsir penjelasannya. Dan di sana ada di mana posisi orang-orang Nasrani itu. Oke? Saya baca di sini. Saya baca tafsir ayat terjemahannya dulu. Sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu mengira yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini yang dibaca itu datang. Oke? Yang dibaca itu datang. Ini dari sisi Allah, datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran ayat 78. Penjelasan mufradat ayat kata minhum bisa Anda lihat dalam tafsir At-Tabari ayat 3 juz 3 halaman 323. Kata di antara mereka yaitu kaum Yahudi wal Nasoro yang ada di sekitar kota Madinah. Catat itu. Dan yang terbanyak di kota Madinah adalah Nasara. Oke. Sebab dengar dulu, tahan. Sebab kata ganti mereka di sini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya yang menjelaskan tentang keadaan mereka. Tafsir At-Tabari
juz 3 halaman 323. Oke? Dan dalam penafsiran Anya At-Tabari itu tidak sama sekali merujuk kepada namanya Kristenos dan Antioquia. Kita nggak kenal. Mohon maaf, itu makanan ringan dari mana? Dia tanya Nasrani. Ya? Dia tanya Nasrani. Dia tanya Nasrani. Hah? Gini. Hah? Sekarang Apa? begini. Apa? Sekarang apa? Jadi konten? Comot sini. Hah? Oke, udah belum. Ini yang gue mau diskusikan dengan Pak Abi. Sebentar Pak Abi. Sesungguhnya di antara mereka di sini merujuk kepada orang-orang Yahudi menurut tafsir Ibnu Katsir. Dan yang dimaksud di sini adalah memutarbalikkan lidahnya. Jadi tertulis lain tetapi yang dibaca lain, bukan teksnya yang dirubah. Hah? Seperti pemahaman Bukan pada teks umumnya. dirubah. Terus kalau kamu Bukan teksnya, tetapi kalau lidahnya teksnya yang tetap, diputar. Gini. Kalau kamu teksnya tetap, tapi kamu bacanya lain, apakah kamu tidak merubah itu namanya? Terus kamu baca, Teksnya kamu bikin tidak VT. berubah. Dengar dulu, kamu baca, kamu bikin VT. Itu merubah atau tidak? Kamu nggak nulis nih, kamu nggak nulis. Kamu Oke, bikin terus VT. lanjutkan dulu. Itu berubah nggak? Itu kamu merubah atau tidak? Oke, jadi ini membahas soal menarik tadi bahwa yang dibilang merubah Taurat itu ada ayatnya di dalam Yeremia 8 ayat 8 ya, tapi sayangnya artinya arti dalam bahasa Ibrani dan teks dan konteks. Yeremia berapa? Yeremia berapa? Yeremia 8 ayat 8. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau dibilang merubah-rubah itu dari sejak perjanjian baru tentu enggak. Sudah dari zaman Nabi Yeremia udah ada nih Torah diubah ya. Tapi kalau kita baca teks aslinya itu merujuk kepada false prophet atau nabi-nabi palsu. Coba dibacakan. Ntar. Kita baca ya. Yeremia 88 ya. Ya. Oke. Nah. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami punya Taurat Hashem, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Itu dia. Itu. Jadi pena palsu sudah merubah Taurat itu. Coba baca Ibraninya. Itu keren banget. Ikha tomru kha khamim anakhnu ve Taurat Hashem itanu akhen hinne la syakir asha'id syakir sofrim. Wow, syakir sofrim. Ini kita palsu. Sheker Shofrim di situ merujuk kepada your prophets. Jadi your prophet, nabi-nabi yang palsu. Itu merujuk kepada he made a false scribe's pen, meaning your prophets. Ini menurut Rashi ya. Coba dibaca Rashinya, Swab. Nah, kita baca rasinya ya. Kita baca dulu bagian Rashi. Sekarang kita baca Rashi. Terangkan dulu. Woi, siapa kentut itu, woi? Cek. Soferim itu Nevi Camp ya. Kita baca Rashi. Nah, oh ini Your Prophet. Sheker Soferim. Ini kan sih ya balul kita. Nah, ini dia bilang gini. Nah, dia bilang gini. Asya'id Sheker Sofrim Nevi Echem. Dan ini. Akhen hinne le sheker hinne khametchem le sheker bechem lerpaot teche al neqala. Nakhon. Jadi gitu, itu merujuk kepada nabi-nabi yang palsu ya. Your prophets atau nabi-nabimu. Gitu. Jadi merujuk kepada situ. Karena arti dari Sheker Soferim itu artinya adalah nabi palsu, nabi-nabi yang tidak menjalankan atau melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Ya lanjut. Nah, berarti ketika kita sudah mengetahui data seperti ini, ya berarti bahwa apa yang dikatakan Al-Quran cuma sebatas mengkonfirmasi. Sama halnya, ya ketika gimana? Mau lanjut silakan. Sebentar. Kalau dikatakan sebagai nabi palsu, aku mau tanya Mang Billy dari perspektif Judaism, apakah Nabi Muhammad ini walaupun dari Judaism itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, apakah Nabi Muhammad ini kalau merujuk ke dalam Yeremia 88 ini, apakah Nabi Muhammad itu merupakan nabi palsu? Kalau kita mengambil dari
dari ranah pengajarannya. Karena kalau berpendapat begini, bahwasanya secara tauhid, secara tauhid itu kan otomatis antara Yahudi dan Islam itu kan tidak ada perbedaan. Walaupun nanti ada beberapa hal yang secara perintah itu ada yang berbeda, tapi maksud syariat lah, kalau kita namanya syariat. Apakah Nabi Muhammad ini merupakan, kalau merujuk ke dalam yang namanya Yeremia 88 ini merujuk ke dalam yang namanya nabi palsu? Oke. Ini pertanyaannya bahasa Inggrisnya you put me on the hook, jadi kamu menaruh saya di pojok banget gitu. Ya, jadi apakah Nabi Muhammad ada nabi palsu? Kita lihat aja apakah Nabi Muhammad mengajarkan Torah atau tidak gitu. Iya. Nabi Muhammad itu... Ya mengajarkan Torah lah. Mengajarkan Torah lah. Oh ya udah, berarti nggak palsu karena dia mengajarkan Torah gitu. Tapi dari kacamata Yahudi, Nabi Muhammad itu bukan nabi bagi bangsa Israel, itu aja. Makanya nggak apa-apa. Makanya tidak sempat dibilang palsu, tidak sempat. Tapi gini Bang Billy. Begini Pak Bang Billy sebentar. Jangan meminta justifikasi dari orang yang tidak mengimani. Yang penting begini loh, sudah dijelaskan oleh Om Billy bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabinya Judaism. Nabinya umat Islam, selesai. Kita cukup berbahagia ketika ada orang memfitnah kita, nabi kita disebut nabi palsu, sementara dua pihak kanan kiri ngegampar Tuhan kalian Tuhan palsu alias Tuhan-Tuhanan gitu. Iya, gini Bang Ustaz sebentar. Tadi di sini akan ada yang namanya Bahlul. Di sini tadi ada yang nama Bahlul. Jadi ini kan aku meminta pendapat, walaupun memang benar dikatakan oleh Ustaz itu bahwasanya Nabi Muhammad tidak diyakini sebagai nabi bagi Israel, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengambil dari bahasa bahasa yang namanya Yeremia 88 ini, akan aku meminta apakah memang Nabi Muhammad dalam hal ini dikatakan sebagai nabi palsu. Kan kalau diambil dari perspektif ketauhidan, itu kan Nabi Muhammad SAW dari perspektif Islam itu kan sama saja dengan pengajaran Musa, yaitu Tuhannya sama, walaupun nanti secara misbah atau cara perintah atau syariat bagi kami, bagi Islam itu berbeda gitu loh. Ya. Gitu aja sih. Maksudnya gini loh Pak Marwoto, orang Judaism itu masalah tauhid kan tidak pernah mengatakan bahwa Islam ini avodah zara, penyembah berhala. Udah selesai sampai situ, jangan terkesan kita mengemis-ngemis kepada keyakinan dan keimanan orang lain tentang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Jadi konsentrasi kepada yang mengatakan Nabi Muhammad palsu. Ya, Bang Billy nggak mengatakan itu, kenapa kita ngemis-ngemis minta pembelaan seolah-olah? Dan jawabannya Bang Billy tadi udah sangat bagus karena dia tertib jangan kepada dipaksakan. Yeremia. Makanya dia bilang benar, you put me on the hook, tahu nggak hook? Nah, tapi ketika dijawab tadi ya, makanya tadi saya ketika naik saya ingin mengatakan bahwa 10 perintah Tuhan di dalam Al-Quran itu jelas, nyata. Saya bisa sebutkan ayat per ayatnya. Hanya ada satu yang saya belum temukan sampai hari ini, yaitu tentang hari Sabat. Nah, di situ konfirmasi, ya, di situ konfirmasi. Kenapa? Karena di Islam diajarkan bagaimana tentang hari Jumat, gitu loh. Dengan cara apa? Sama. Saya punya sumber juga yang sama tentang bagaimana sumber Ahad itu sumber hari Sabat itu diajarkan. Tujuannya adalah mengsatukan mentauhidkan Allah, sama dengan apa yang ada pada perintah ketika hari Jumat itu diletakkan. Sehingga jawaban Bang Billy tadi ketika mengatakan seperti itu sebenarnya sudah cukup, sudah selesai, nggak usah kita panjangin. Karena apa? Karena dari poin tersebut tidak sempat memang juga dibilang nabi palsu, karena tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung Rasulullah mengatakan atau mereka mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa di dalam kitab mereka juga mengatakan bahwa ada nabi-nabi lain dari suku bangsa yang lain, kan begitu. Dengan adanya itu maka konfirmasinya tidak mungkin kemudian langsung mengatakan seluruhnya. Benar, karena Tuhan Hashem itu juga memberikan nabi-nabi bagi bangsa lain. Makanya nanti di dalam Misnah, ya, di dalam Midrash juga dikasih tahu soal
bagaimana jika nanti di akhir zaman kalau Nabi diberikan kepada bangsa Israel, maka orang yang di akhirat nanti dia akan protes kepada Tuhan, ya kami begini karena engkau tidak memberikan kami Nabi. Makanya Tuhan memberikan Nabi bagi seluruh bangsa, ada Nabi-Nabinya. Yang lagi ngetren sekarang kan Nabi Luka, Nabinya kan. Oke, terus lihat Nabi yang namanya Bileam di dalam data di dalam Alkitab, di dalam Torah ada Nabi yang namanya Bileam. Dia itu bukan Nabi Israel, tapi dia dipakai Tuhan. Waktu itu kan dia harusnya mengutuki Israel atas perintah Raja Balak ya, Moab Amalek, suruh mengutuki. Nah, Bileam berkata, aku tidak akan berkata-kata sesuai dengan maksud aku, tapi Tuhan yang akan berkata-kata lewat aku. Jadi pada waktu Bileam ingin menyumpahi jemaah Israel, kutuk itu menjadi berkat dengan berbunyi matahu ohaleka Yakob, miskanateka Israel. Betapa indahnya kemah-kemahmu Yakub dan kediamanmu Israel. Akhirnya semua menjadi kutuk itu dirubah menjadi berkat. Itulah Nabi Goim, Nabi dari bangsa-bangsa lain gitu. Jadi apakah Nabi Muhammad itu adalah Nabi bukan bagi bangsa Israel? Nah, gitu. Jadi Tuhan itu adil. Lihat apa yang diajarkan oleh Muhammad, kita lihat. Apakah ada sisi kebaikan di situ? Apakah ada sisi ketuhanan di situ? Apakah ada sisi Torah di situ? Ada. Nabi Muhammad mengajarkan, gitu kan? Nah, Nabi Kristen siapa ya? Bingung gua. Tahu kan Nabi Kristen? Tapi termasuk melestarikan monoteisme ya, Bang ya? Itu yang aku bilang. Dari sisi kamu bilang dari kemarin orang Yahudi itu nggak peduli. Sebenarnya orang Yahudi itu kayak Rabbi Tofia ya, Rabbi saya. Dulu waktu saya udah cerita berkali-kali, waktu dia umur 18 tahun, itu pertama kali dia ke mall. Karena sepanjang umur hidupnya dia belajar pulang ke ke tempat belajar Torah ya. Pergi pulang gitu terus belajar Torah. Umur 18 tahun dia baru pas dia buka perjanjian baru, dia pertama baca, kaget dia. Ini pelajaran apaan ini? Begini dia. Habis itu dia baru membuka dirinya untuk memperbaiki salah pahaman yang selama ini diyakini dan ditanamkan oleh bapak-bapak gereja terhadap perjanjian lama atau tanah. Makanya meluruskan apa yang salah artikan mulai dari Yesaya 9, Yesaya 53, kejadian tentang Adam tentang Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa itu keluar dari Gan Eden, dia dalam keadaan telanjang ya. Dikatakan itu maka Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Nah, ini dalam dunia Kristenan ini dianggap sebagai korban yang pertama atau darah yang pertama. Padahal di sini tidak ada kata korban satu sekalipun, tidak ada korban penebusan di situ, tidak ada itu. Jadi menurut Oten orang Kristen adalah pakaian yang dipakaikan dibuat oleh Tuhan untuk Adam dan Hawa itu adalah domba. Padahal tidak ada kata domba di situ. Nah, dari mana kami tahu itu kulit binatang itu kulit apa? Dari Midras yang diceritakan turun temurun dari Musa kepada Yosua kepada tua-tua dan selanjutnya sampai kepada kami bahwa itu adalah kulit ular. Nah, kulit ular kenapa? Karena ularlah yang menggoda Hawa dan Adam. Nah, jadi mida apa yang kamu lakukan itu kamu dapat. Jadi karena domba nggak punya salah apa-apa, tapi ular punya salah. Makanya kulitnya itu diambil untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa. Dan namun demikian ini yang logikanya. Ular itu ada waktu-waktunya dia itu melepaskan kulitnya, berganti kulit. Nah, gitu, cakep. Jadi nggak ada darah-darahan di situ di Eden. Di Eden nggak ada kisah darah-darahan, nggak ada atau penebusan. Nah, hal-hal yang doktrin-doktrin yang menyimpang ini atas klaim perjanjian lama atau tanah itu diluruskan oleh rabi. Gitu. Padahal tapi rabi-rabi yang lain nggak peduli dengan lu menyembah galon kayak lu menyembah pelato kayak nggak peduli gitu. Baru pergerakan Rabi Tofia ini dan ada beberapa rabi dari Kanada ya. Mereka itu mulai membuat pergerakan yang namanya
Jew for Judaism. Nah, Jew for Judaism karena orang Kristen membuat pergerakan yang namanya Jew for Jesus. Nah, ketika Jew for Jesus nongol, agendanya ialah untuk mengkonvertkan orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Mereka udah kayak jamur di sana waktu itu ya. Sekarang udah dilarang, nggak boleh. Nah, makanya ada Jew for Judaism. Nah, untuk menandingi itu dan untuk mengencounter misionaris di dalam pengabaran Injilnya pada bangsa-bangsa gitu. Nah, makanya saya ada di sini karena Rabbi saya jago di bidang itu, makanya saya juga belajar dari beliau soal mengencounter missionary. Lanjut. Izin gabung lah. Jadi izin ya Bang Billy ya. Baik. Jadi saya mau menanggapi nih statement dari yang saya dengar di bawah tadi dari Sueb, ada Pak Abi sama Pak Unggul. Yeremia 8 itu disematkan kepada orang Kristen apa kepada kalian? Kita buktikan ya Bang. Ini siapa ini? Bang Ino? Iya. Bang Billy. Bang Ino Islam atau Kristen? Kristen. Oh, silakan dulu password ya. Kita sini ada istilah password. Passwordnya adalah 10 perintah Tuhan. Iya. Oke. Jadi tadi kan karena saya dengar nih narasi dari Pak Abi, ada Pak Unggul sama Bang Sueb. Bang Ino pakai 10 perintah dulu baru boleh menjawab. Gitu. Baca 10. Sebagai standar 10 perintah itu saya bikin sebagai standar knowledge atau ukuran standar kepintaran anak umur 8 tahun. Silakan. Oh, jadi harus baca itu dulu gitu. Iya, Harus kalau hafal. Kristen Kalau mau naik di sini gitu. Oh gitu. Jadi belum bisa bertanya. Kalau nggak hafal bisa dibaca juga nggak apa-apa. Iya. Kebetulan gini Bang Billy. Ini kan kebetulan aku nggak bisa lama sih. Cuma tadi kan pengen bantu Bang Alul aja. Bang Billy, nggak usah Bang Billy. Ini karena tidak menjawab, tidak membaca 10 perintah, silakan aja Bang Billy. Diturunkan silakan. Jadi gini, orang-orang Kristen yang ada di bawah, saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, standar hukum Tuhan yang paling minim, yang nggak usah banyak 613 ya, 10 perintah Tuhan itu wajib dihafal. Kenapa? Ketika kita menghafal, maka ada pelindung kita ketika kita ada dosa mau datang ke kita, godaan mau datang ke kita, misalnya kita disodorkan cewek montok dan seksi gitu, dan bukan muhrim kita dan dia ada di depan mata kita, sudah tinggal makan saja, ada penghalangnya. Jangan engkau berzina. Gitu. Kalau nggak hafal nanti gini, aduh saya lupa. Ternyata itu ada ya? Ada. Waduh maaf saya lupa. Gitu. Jadi itu harus hafal. Sebagai seorang Kristen harus hafal 10 perintah. Gitu. Tadi alur kitab dia udah bacakan dan Bang itu. Ino bacakan aja, aja. Bang Ino. Kalau mau. Bang Ino baca. Bang Billy, ngomong-ngomong si Junto ini udah 10 perintah Tuhan ya Bang? Kan dia nggak ngomong kan, makanya dia diem aja, udah biar aja di sini. Oh gitu. Oke. Siap. Ya udah Bang Ino aku turunin ya, nanti Bang Ino siapin dulu mau naik bawa baca Alkitabnya atau sekarang boleh saya tunggu. Kalau baca Alkitab silakan. Misalnya gini, jangan ada Tuhan lain yang ada pada itu, jangan membuat bagimu patung. Kabet maka ya yang depannya aja, jangan menyebut nama Hashem Elohim dengan sembarangan. Lakukan dengan sahabat sahabat dan sebagainya. Depannya aja. Itu nggak harus dijabarkan Bang. Oh. Aku turunin dulu ya, gantian yang lain. Nanti kalau udah siap, nggak apa-apa kita sini kita diskusi debat dengan santai. Iya bisa sih. Kalau nggak mau 10 perintah Tuhan, join aja Muslim. Jadi Bang Billy, di sini ada contoh. Ini gimana ini? Karena diam, kayaknya tadi aku nggak mendengar yang namanya 10 perintah. Ini diturunkan untuk gimana? Kan belum ngomong Bang. Nggak apa-apa deh. Belum ngomong. Belum ngomong. Kalau ngomong baru suruh 10 kita itu ya Bang Billy ya, kita itu apalagi orang seperti saya percaya diri banget gitu loh. Ketika kita mengulik daripada Al-Quran,
ketika Al-Quran tadi saya ingin membaca ya, dan saya akan jelaskan sedikit saja. Al-Baqarah ayat 146 itu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Nah, kalau dengan jawaban Bang Billy tadi, gitu ya, itu Bang Billy jelas-jelas tidak mencoba untuk menyembunyikan, kan begitu? Berbeda dengan Ahlul Kitab tadi, bahkan dia menyebutkan palsu, gitu kan? Jangan sebut bahlul kitab. Bahlul Kitab. Nah, penjelasannya gini, Bang Willy. Penjelasannya itu dua hal jawaban yang berbeda. Kenapa? Karena kata menyembunyikan ini bagian dari merubah. Itu yang kita kenali. Nah, karena di penjelasannya disebutkan bahwa namun perubahan yang mereka lakukan tersebut tidak berarti mengubah semua yang terdapat dalam Taurat atau Injil secara keseluruhan. Di dalam kedua kitab tersebut masih banyak ayat yang merupakan teks asli dari kitab Allah Azza wa Jalla. Jika seorang Nasrani atau Yahudi, ini cermati ya, mengimani ayat-ayat tersebut yang masih tersisa ya, mengimani ayat-ayat tersebut dengan keimanan yang sebenar-benarnya, niscaya mereka akan beriman kepada Allah yang satu. Keren kan? Bang Billy masih selamat ini kalau dengan cara seperti ini. Nah, dengan Allah kepada Allah yang satu, dan kemudian juga mengimani wahyu Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah kalau Bang Billy mungkin tidak langsung menerima dengan Al-Qur'an, tetapi yang satu itu masih lolos, kan begitu? Bahwa Tuhan itu satu, tidak kemudian melanggar perintah Tuhan yang ketiga. Kan begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu double-double. Bahkan Tuhannya dibuat jadi banyak, bahkan diangkat nabinya menjadi Tuhan, bahkan macam-macam. Nah, ini kurang lebih kenapa kita pede banget tetap membaca Al-Quran yang tetap sudah mengatakan bahwa ada perubahan-perubahan di dalam sana. Bahkan dari apa-apa yang tertinggal di dalam Bible hari ini, Bible itu masih tetap mampu mengatakan bahwa Tuhan itu ya satu, kalau hanya diambil dari kalimat Yesus. Iya, bahwa Yahid Kihudo, bahwa Tuhan itu satu dan bukan sebuah kesatuan. Nah, itu beda, harus beda. Echad dan Yahid itu beda gitu. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Kemarin kita ketemu bicara dengan siapa namanya, ada dari Proten juga. Dia berusaha menyatu Tuhan itu sebuah kesatuan katanya, unify katanya ya. Damian. Tuhan itu adalah unify, sebuah kesatuan. Padahal yang di situ dimaksud ialah mensatukan Tuhan, mengesahkan Tuhan. Dia malah mempersatukan. Berhala menjadi Tuhan. Jadi Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu echad, ve'en yachid gitu. Jadi Tuhan itu satu dan bukan sebuah kesatuan. Nah, itu kan indah sekali itu bunyinya begitu. Tapi dia Abi sebentar Bi. Ya. Om Billy, aku pernah masuk live-nya Rabbi Tovia Singer. Nah, kemudian aku menanyakan kalau di dalam Islam berdasarkan surat Al-Ikhlas, malah dia bacain kul huwallahu ahad. Yang mana yang kamu mau tanya ahad? Iya. Apakah ahad sama dengan ehad? Dia bilang sama, satu yang tiada duanya. Tetapi kalau Kristen menerjemahkannya sebagai satu kesatuan. Dia contohkan a living room, di dalam ruang tamu ada meja, ada kursi, ada lampu segala macam. Mereka menyebutnya satu kesatuan. Berbeda mereka mengartikan dan maknanya pun digeser. Tuhan monoteisme itu tidak satu kesatuan tapi satu yang tiada duanya. Gitu katanya Rabbi Tovia Singer. Betul. Intinya gini Bang, Oten makan gorengan 3 ngakui 1. Ya. Katanya dulu.
Surah Ya. Maryam ayat 71. Password dulu, password. Password dulu, password. 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 Baca aja Jonto, ambil Alkitab baca, nggak apa-apa. Mau tendang 4 kali apa ini? Password dulu. Aku tanya. Surah Maryam ayat 71. Password dulu, password. You know password dulu. Saya tanya kamu tuh memahami Al-Quran enggak? Password dulu. Password dong. Password, woi. Quran aja. Woi, kamu bisa bahasa Indonesia enggak? Belum cukup juga. Yuk, Kamu password. kampret. Ini makan gorengan ngaku Saya tanya satu, Billy, password pun nggak mau. yang kepanasan di Kata kunci, woi. Kalau nggak ngerti bahasa Banyumas, kata kunci. Kamu yang punya rumah atau Billy? Kampret. Gak apa-apa, kan kita semua tamu mengikuti aturan dari tuan rumah. Aduh, jangan kasar dong ngomongnya, kampret-kampret. Ujungnya pasti menghujat. Orang tuan rumah udah bilang aturannya kita semua ngikutin. Kalau Om Billy bilang aku suruh baca 10 perintah Tuhan, aku nggak hafal, aku baca dulu. Kau susah kali cuma begitu doang. Ngapain gue sebut-sebutin kamu aja menghina orang. Ngapain sebut-sebutin, diingatin jangan ada Tuhan-Tuhan lain gitu. Junto. Dari kemarin kau aja lah masalah ini. Yang Dengar. ada teman-teman di sini Muslim, kita Kamu kembalikan percaya lagi aja ke Hasim nggak? tempat Bang Billy. Bang Billy. Ini percaya kembali Hasim nggak? ke kesepakatan awal bahwasanya Hey, kalau Seven. Open itu harus membacakan 10 Saya tanya perintah. kamu percaya Hasim enggak? Bang Billy, aku mau tanya, apakah ini dinaikkan tetap bicara ataukah diturunkan Oh karena iya, tidak Bang memakai Om yang Jonto password sahabatku 10 karena tidak perintah? bisa 10 perintah. Padahal kan udah dari kemarin Jonto 10 perintah. Kalau nggak paling nggak dibacain aja, ntar naik lagi, ambil lagi nanti naik lagi. Kali lagi dapat piring bang, kelima kali dia bang. Iya. Nih saya 5 mau, kali kena tendang. nih saya mau kasih tahu nih data. Tonton. Coba dibacakan Sueb. Dari kemarin itu aja nggak mau. Apaan tuh? Apa yang mau dibaca? Tantan. Kasihan Oten-Oten pengen ngadu domba Judaism dengan Islam, tapi malah dia yang ditampar kanan kiri. Memang penyusup dia itu dari kemarin itu. Pengen nangis. Memang makan gorengan 3 ngaku 1. Penyusup memang. Ntar. Coba diam ya. Ein lo. Bukan. Echad be'en yachid. Apa tuh? Ya. Dari mana? Bukan yang sini nih. Coba ya dalik. Nah ini. Yigdal Elohim Chai Bish Tabakh ya Nimsa Ve'ein A'id. Lanjut ya. El Mesih Uto Echad Ve'ein Yachid ya. Ki Yehudu. Saya artinya Echad artinya dia itu satu. And there is no unity. Ya. Jadi Gitu. Tuhan itu satu, bukan kesatuan. Nah, Berarti sama Bro Sueb sama yang Rabi Tofia Singer jelaskan. Satu yang tiada duanya. Dalam bahasa Ibrani emorhu aumla echad, bukan yahid. Tong, Iya. bukan satu jadi 3. Jadi Echad Bukan bukan dalam Yahid. ada Roh Kudus. Bukan Tuhan itu dari 3 atau 10 jadi 1, enggak. Makanya Itu masalah tingkat akhir. Iya, waktu kita kemarin diskusi dengan siapa ya namanya, orang Kristen Pak Jimmy ya, dia waktu dia bilang waktu Yesus itu disalib, saya tanya Allah Bapa ada di mana? Kata dia ada di surga loh. Yesus di bawah. Nah, oke. Roh Kudusnya di mana? Kata, Roh Kudus belum. Nanti setelah Yesus sudah nggak ada, baru Roh Kudus ada. Berarti baru 2 dong, Bapa di atas, Yesus di bawah, kan begitu. Nah, Om Billy tadi konsep monotheismnya jelas banget tadi yang Om Billy kasih lihat tuh kan, bahasa Inggrisnya aku baca. And he is one and there is no unify, ya kan? Dia satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Kalau bahasa Qurani kurang lebih gitu Bang Om Billy. Betul. Jonto naik. Oke, kita terima lagi. Dia udah siap. Itu juga tuh. Inu tadi juga mau naik tuh. Oh iya, yang tadi. Shalom Jonto.
Pak Billy, kenapa kamu pilih kasih begini? Bukan pilih kasih saya, kan dari semua justru nggak pilih kasih, semua tadi yang di Kristen yang di atas tuh diturunin, kamu tadi di bawah sini terus. Jadi Yahudi ya. Kamu itu percuma jadi Yahudi, saya kasih tahu kamu. Enggak, password aja dulu password dari kemarin udah 10 hari. Penyusup. Manusia percuma jadi Yahudi. Ya, Kamu itu kenapa? pilih kasih. Yang nggak pilih kasih justru dari tadi lu di bawah, gue diemin coy. Enggak, saya itu mau ngomong baik-baik sama kamu. Tapi kamu mau Iya, dipengaruhi silakan. Tapi kan ada mereka ketentuan, password, semua ada aturannya di Komal. Gimana sih? Oke. Coba 10 perintah Tuhan. Dua ada. Gua korting tuh. Dua. Ayo. Kalau nggak tahu keterlaluan ini mah udah tua cuy. Dua perintah Tuhan. Kau pakai diskon. Kuduskanlah hari Tuhan. Baru cari Bang Budi. Baru cari Bang. Dengar Nah, ya. salah contoh. Tidak ada bunyinya kuduskanlah hari Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Zakor itu Sabat dekat. Kuduskanlah hari Tuhan. Aku tanya, hari Tuhan kamu di hari apa? Sabar dulu Jonto. Dua aja cepet. Dua Jonto. 1, 2 aja. Ya. Jangan mengini istri sesamamu manusia. Wih. Tambah lagi. Jangan bersaksi dusta. Wih, nah oke. Nanti orang bilang gua nggak Jangan pilih ada kasih. padamu hasem lain di hadapanku. Wih, terus. Udah, cukup. Nanti Oh. yang lain Udah, cukup ya. Karena sama temen aja tuh, gue diskon 3 tuh. Gue diskon 3. Oke, siapa beli kasian yang beli? Ya lanjut Buat contoh. apa lagi Bang Beli? Buat Yang si lain Junto nanti yang kami- ke-6, jangan sampai ditendang lagi. jangan bersaksi dusta itu yang paling parah itu. Enggak, yang paling parah ya, mengini istri orang, nggak boleh. Iya. Karena kalau kita mengini istri sama manusia itu melanggarnya banyak, melanggar berzina, melanggar mencuri, melanggar apa ya? Melanggar berzina, melanggar mencuri, melanggar bersaksi dusta. Karena ketika orang itu berzina dia nggak akan ngaku. Ada lagi Dia nggak nih, ngaku. supaya Jadi kamu tahu. banyak. Buka kepala kamu. Jangan Buka. membunuh. Oke. Terus Udah. Tadi kamu mantap. Nah menyebut itu baru 2 kali, 3 kali. Kristen setengah sejati. Tadi kamu membunuh saya udah 3 kali. Ya, sip, bagus. Ya lanjut apa yang mau disampaikan karena sudah melakukan password walaupun korting nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Itu bisa. Ya sudah kamu lanjutkan saja. Saya malas bicara. Oh masa mana? Udah. Kalau gitu diam duduk manis ya Tom. Duduk manis. Sudah Siapkan susah makan dan payah rokok, ya. password lalu diam. Sekarang saya Nah, tanya. siapkan kopi dan rokok ya. Percaya Duduk manis. enggak? Sekarang saya tanya giliran saya. Tadi kan saya mau tanya kamu. Sekarang surat Maryam ayat 71 baca. Nih mau ngadu domba Islam sama Judaism nih. Oh, surat Maryam Aku tahu. Lu baca aja. Lu baca aja. Lu ngerti nggak itu? Billy. Emang bisa baca Lu Arab? yang bawa, lu yang baca, enak aja lu lempar-lempar fitnah terus orang suruh baca. Nggak bisa baca Al-Quran dan Quran bukan kitabnya Bang Billy dong. Ditanyakan Bang Billy. Iya, biarin lucu. Minjem Al-Quran buat menyerang Judaism. Jangan suruh baca Soeb, biarin suruh baca. Iya, Cibor dia mau tanya Gimana mobil bunyinya? Al-Quran. John bunyinya gimana? Udah kamu cari di situ aja Billy. Cari. Karena kamu piara kampret. Billy Saya nggak ada itu, Al-Quran, saya Billy lihat itu tanah. tidak memiliki otoritas membaca Al-Quran. Nah kalau kamu membaca Al-Quran, kalau kamu memakai narasi yaitu Udah, lu diam memecodokkan aja, narasi aku tanya Al-Quran, kamu Billy. bacakan saja. Aku tanya Billy bukan kamu. Billy baca aja. Nggak ada Al-Quran saya nggak punya Al-Quran di baik di Kalau nggak ada, handphone kalau maupun- kamu nggak ada Quran, saya mohon dengan hormat turunkan ini kampret-kampret. Quran kata
Jangan gitu dong. Sikat gigi dulu baru Jangan ngomong. ngomong kasar, nggak boleh. Kampret. Sikat gigi dulu baru ngomong. You know? Di sekolah dulu. Mulutnya udah sekolah belum? Junto jadi pelawak lah kau ini Junto. Kau ini udah tua mulut udah sekolah hidup pula kau ini. Kampret dilarang bicara ya. Orang terang. Kehilangan tuh gara-gara contoh ini. Merajuk Mau tanya, betul nggak itu? Bilang kamu Disuruh baca sendiri bro. Saya nggak tahu contoh bunyinya kayak gimana. Maryam itu siapa sih? Coba biar tadi mau tanya Al-Quran sama Bang Billy. Coba biar kita semua diam. Biarkan dia ngomong sama Bang Billy. Tanya Al-Quran. Coba kamu baca di situ, coba. Kamu jelaskan kepada para kampret ini. Bisa nggak? Dia suruh Bang Billy baca Quran. Ini manusia buatan apa sih? Ini perlu dari mana Bang? Ya Allah. makan. Aduh. Gue sampai nangis tuh ketawanya. Coba sama Billy. Bang Billy perasaan dari kemarin diajak Bang Billy. Allahu Akbar. Coba Billy katakan. Allahu Akbar. Sama dengan Hasim nggak itu? Oh, sama dong. Allahu Akbar. Acem gadol. Nah, sekarang aku mau tunjukin mau nanya. Torah itu ada kata Bentar. Kampret dia, kampret. Bentar. Abu Dazarah diam dulu. Abu Dazarah diam dulu. Saya mau nanya nih sama Bang Billy. Yesus sama Hasyim sama nggak Bang Billy? Wah, enggak lah. Password lu, Kan manusia. Bang Billy tanya dulu di password Bang Billy. Tanya dulu password. Reski dia ada ya. Udah tadi, password udah. Jadi ini tanya passwordnya nih. Ini kampret siapa lagi belum dijawab? Kampret dia. mulutnya sekolah dulu, Tong. Billy. Berarti gini Bang Billy. Sama nggak? Ketika kata Kristen bilang Yesus itu adalah Hasyim yang menjelma jadi manusia, maka itu salah berarti ya? Salah, karena Hasyim bukan manusia. Clear. Tuhan bukan manusia, jadi Hasim itu Allahu Akbar ya. Passwordnya dulu murah. Hasim itu Allah Udah, diem aja Pak Marwoto ganggu mulu. Hasyim gadol itu Hasyim gadol Allahu Akbar. Hasyim gadol. Bukan saya tanya. Hasim itu Allah SWT. Ya. Iya. Benar nggak? Iya kan udah dibilang berkali-kali, gimana sih? Rambam di waktu lampau di zaman ancient times ada seorang ulama Yahudi bernama Rambam, dia menyatakan hal itu. Kamu ini Yahudi yang dengan Allah itu sama. Nah, ada lagi Rasak Rabi Syajagaon juga demikian. Dan rabi yang sekarang yang zaman sekarang ada beberapa rabi termasuk Rabi Tofia Singer mengatakan hal yang sama, bahwa Tuhan yang disembah oleh Bene Ismail dan Tuhan yang disembah oleh Bene Ishak itu sama. Bene Ismail sampai di mana? Kamu tahu sejarah nggak di mana? Kenapa? Kuburan Ismail di mana? Ismail. Nanya mulu. Ismail kuburannya di mana? Bagus nih pertanyaannya. Ismail kuburannya di mana? Nah, Yahudi di dalam sumber Torah sih. Enggak, di dalam sumber Torah enggak ada. Enggak, di dalam Torah tidak disebutkan di mana. Tapi kalau kuburan Abraham, Ishak dan Yakov itu ada di Makpela, Gua Makpela. Aku tanya kuburan Ismail di mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, Bang Billy, pertanyaan buat Bang Billy nih. Apakah Hasyim bisa disalib? Saya tanya Billy. Sabar. Junto gantian. Iya, Abu Dazarah diam dulu. Kelef diam dulu. Kelef diam dulu. Hasyim itu penebus nggak? Penebus Israel. Nah, bukan udah. Oke, saya turun dulu ya. Di dalam kitab Yesaya Ya. Saya itu Hasyim itu Mosia bagi Israel.
Jonto, Selamat datang Jonto, di kuburan kebenaran. Yesus di mana Jonto? Hashem Jonto, memberkati. kuburan Tuhan lo di mana? Sudah, Hashem kampret, memberkati. kamu diam aja. Kuburan Yesus di mana? Dadah. Kau jauh sekali nanya tentang Ismail. God Tuhanmu bless you. dikubur di mana? God bless you, Yahudi. Hei, wah Tuhannya nggak tahu kuburannya di mana. Gimana sih? Nabi orang Thank you, ditanya-tanya Jonto. Tuhannya nggak tahu. Di mana dikuburnya Yesus? Kampret. Hei, Caleb, Apa dia? Caleb, Caleb, kau nggak tahu kuburan Tuhanmu. Kau tanya nabi-nabi zaman dulu. Tidak tahu apa-apa. Caleb. Diam. Di mana kuburan Tuhanmu, Caleb? Ini kayaknya Pak Junto ini orang timur ini. Lo kan lucu. Kampret. Jadi Bang Junto ini orang timur ini. Fayakun tidak tahu apa-apa. Jangan ngomong. Hei, Tuhanmu dikubur di mana, Caleb? Nabi Ismail yang udah ribuan yang tahun pasti, kau yang tanya, pasti. Tuhanmu Orang aja yang baru menjadi 2000 tahun. bangkeng aku Nabi yang sekarang saya tanya. Jangan Ini tanya, kamu jawab ngaku dulu. nggak? Di Nabi mana Muhammad kuburan itu Nabi Tuhanmu? Di mana kuburan Tuhanmu? Baca, Junto, baca, Junto. Tuh baca dulu tuh. Baca dulu itu apa tuh? Jangan Kelef, baca dulu. Caleb, Kelef, baca dulu. Baca dulu. Sudah. Baca dulu itu tuh itu baca dulu Kelef. Billy, sekarang saya tanya, kamu ngaku nggak Nabi Muhammad itu Nabi kamu? Ya jelas bukan. Bukan nabi bagi bangsa Israel. Bukan udah dijawab tadi, Iya. Caleb. Gimana sih? Weh, saya tanya Billy, bukan kamu kampret. Udah dijawab tadi. Sekarang ditanya lagi. John, Dia gantian jawab John, saya belum bukan. nanya John. Bang Billy, pertanyaan saya satu Bang Billy. Apakah Mesias itu Tuhan? Bukan lah Mesias manusia. No problem, Udah clear. No problem. Tapi saya tanya Billy, Apakah Mesias bisa dituhankan Bang Billy? Nabi Muhammad sebagai nabinya. Apalagi kamu tanya ke kami. Mesias bisa dituankan, tapi bukan dituhankan. Nah, Kasihan banget More Reski. Dari tadi Oten naik mau ngadu domba Yahudi sama Islam. Nggak taunya pipi kiri digampar tanah, pipi kanan digampar Al-Quran. Inilah akibat Iya. Tahu nggak? Yang Billy, nyolong-nyolong apakah Hasim kitabnya bisa orang. makan ikan goreng? Apakah nih Hasim bisa John, makan ikan goreng? John, saya kasih tahu nih John. Nanti bisa koreksi ke Bang Billy nih ya. Gini. Oh enggak, di sini forumnya manusia. Kelef diam dulu gitu loh. Nah, jadi gini, di dalam ajaran Islam dengan ajaran orang Yahudi itu dalam peribadahannya sama-sama mengekalkan nama Ibrahim atau Abraham. Orang Yahudi ketika melakukan tefilah gitu kan, membaca Elohe Abotenu, Elohe Abraham, Welohe Yesak, Welohe Yakov. Nah, ada nama Abraham dikekalkan di sana. Orang Islam juga dalam peribadahan sama mengekalkan nama Ibrahim atau Abraham. Kama sholaitala Ibrahim wala ali sayyidina Ibrahim. Sama. Bang Billy. Ini tadi Ada yang Rabi Yahudi yang pakai nama Ismail. Rabi Yahudi. Rabi Ismail terkenal. Rabi Ismail itu salah satu pengikutnya. Aku tanya, Billy, kamu jawab dulu. Ada itu. Kuburan Ismail di mana? Nggak tahu. kuburan Yesus di mana? Dia udah jawab tadi nggak tahu kuburan Yesus. Yang lu tuhankan di mana kuburannya? Kenapa sibuk kali kuburan Ismail? Nggak tahu dijawab oleh Om Billy tadi. Sekarang gue tanya, di mana kuburan Yesus yang kau tuhankan? Tidak usah bertanya Aduh, Tuhannya aja nggak tahu di mana dikubur. ke belakangan. Aduh, umat Kelef begini nih. Orang dituhankan, kuburannya nggak tahu. Yang ditanya Nabi Ismail. Di atas ada Oten, teman kita, Bang Ino. Ya, halo Bang Ino, shalom. Shalom Aleichem Bang. Ya, coba passwordnya Bang Ino. Passwordnya akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ulang. Siapa? Akulah Yahweh Elohimmu yang Nggak ada. Yahweh itu siapa?
Tukang cakwe itu Yahweh itu. Iya sih, kalau jangan kau merubah atau menambahi. Jadi nggak boleh. Bilangnya Jadi pengikutnya Frater. Enggak, ini kayaknya Ino nih pengikutnya Frater Gesenius dari Prancis ini, makanya taunya Yahweh. Coba ulang dulu bang, yang pasti bukan Rizky sampai keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Rizky, kalau penganut kampret ya kamu ini teman saya, kamu jangan ina-ina ya. Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di atas langit dan di bawah dan di bumi, di bawah atau di dalam air. Terus yang depan-depannya aja. Wait. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus kita hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terakhir, jangan mengini rumah sesamamu, istrinya, hamba laki-laki, perempuan. Oke, lulus. Jadi boleh di sini. Contoh tadi udah saya diskon 8. Tadi gini bro, kebetulan tadi kan ini jaga mama Ani sambil kan. Jadi nyari tempat dulu baru pindah. Oh, gede sedikit suaranya, kecil banget. Iya, kebetulan kan lagi jaga bos nih, bos kurang sehat lah gitu. Jadi yang saya ingin tanggapi bro, pernyataan dari Bang Unggul tadi, Bang Sueb sama Abi, katanya membawakan Yeremia 8. Ini kalau boleh saya uji begini nih Bang, ujinya. Menurut, ini udah pernah saya tanyakan Bang Billy juga ya. Yang pertama, nama ayah Abraham itu adalah Terah, bukan Nazar. Di kitab mereka Terah, saya nggak tahu nih, Ibrahim yang mana yang dibawa. Terus di dalam kitab mereka Ibrahim itu bersama Ismail meninggikan Ka'bah. Terus di kitab mereka juga tidak disebutkan kalau Abraham itu meninggalkan tanah kelahiran Ur Kasdim bersama ayahnya, tidak disebutkan. Yang paling parah itu Al-Araf 143, Nabi Musa itu pingsan ketika melihat kagungan Tuhan dan gunung itu hancur. Itu gimana Bang? Coba kira-kira kasih tanggapan ke mereka. Silakan. Oke. Kalau waktu orang Israel itu di Sinai, memang ada para tua-tua itu mati karena mereka mendengar dan melihat Shekinah yang begitu dahsyat, mereka mati dan akhirnya dibangkitkan kembali. Tapi dalam narasi Torah Shebik dan Torah Shebi tidak pernah ada bahwa Musa itu mati itu karena melihat kemuliaan Tuhan atau mendengar suara Tuhan. Bang Billy pingsan. Iya nggak ada gitu narasinya dalam Torah. Terus tentang apa lagi? Nama bapaknya Abraham Terah di dalam Torah ya. Terus yang terakhir Abraham itu tidak pernah ke Arab, apalagi sampai meninggikan Ka'bah, benar? Kalau kita merujuk kepada sumur BR Laroy. Namanya ini Bang Billy, izin dikit Bang Billy, Hatorah Emet Berashit nama referensinya dari Ibn Ezra. Iya. Hatorah Emet Berashit. Gue udah baca ini. Jadi soal sumur BR Laroy itu waktu Hagar itu bertemu dengan malaikat itu ya, dan Ismail pada itu nangis oleh karena kehausan dan sebagainya. Sumur BR Laroy itu di situ di komentar para rabi dikatakan di sinilah tempat orang-orang Bani Ismail melakukan hajnya. Nah, hak kalau kita menyebutnya hak, kalau mereka haj itu festival hari raya mereka gitu. Itu ada sumber-sumber rabbinnya demikian. Tambahkan sedikit Billy, besar ke layar saya dong. Ya, tunggu bentar. Kasihan Oten dari tadi mau ngadu domba ya. Judaism dengan Islam. Kita punya data. Kita nggak ngadu domba, kan kita ini kita uji nih kan gitu, mana yang sesuai dengan Yeremia 8 kan begitu. Nah tunggu dulu. Terguncang ternyata. Data, biarkan data ngomong dulu, data dengan kumur-kumur, data dulu yang lebih diutamakan daripada kumur-kumur. Datanya dari
Data ini data Judaism, jadi silakan nanti disimak dulu Ya, teman-teman di bawah. silakan. Ya. Jadi utamakan data dulu sama kumur-kumur ya. Bang, saya bawa data loh bang, bukan bawa kumur-kumur. Enggak ada share screen kok kau ini, gimana sih? Iya, saya mau kasih ayatnya. Saya bawa nih ayatnya bang. Bentar, saya kasih ayatnya. Billy, si kampret bisa Tunggu. Jangan orang-orang mau jelasin secara klimaks nih. Mana tadi Kelef bilang bawa pada data, diam bisa baca ini enggak? dulu. Mana tadi yang bilang bawa data, bisa baca ini enggak? Udah lanjut ya, baca ya. Kalau nggak bisa jangan banyak ngomong. Nggak bisa ya, ini umat terjemahan ada 2 ekor ya. Lanjut Oke, ya. sip. Apa? Silakan. Biar lah khail asyrihi khail sanah akhirat wa ta'am. Taurat. Diam dulu. Mulut kalau belum sekolah diam dulu. Biar akademis Diam dulu, ya, nak. udah Bapak cukup mau bercandanya. Kasih kesempatan Ngomong, baca dia. ya. Ya nak, dia kecil, diam dulu dek ya. Biarlah khail asyrihi khail sanah akhirat wa ta'am. Qala khayti bi khal sanah hayu khakim hayisma ilim ilha bi'ir hazot gam hayami kare bi'ir zamum ya. Ki bi khal sanah sebab setiap tahun hayu khakim hayisma ilim orang-orang Ismail merayakan haji ilha bi'ir hazot di dekat sumur yang itu gam hayami kare bi'ir zamum. Dan juga orang-orang di situ menyebutkan sumur tersebut adalah sumur Zamum. Nah, tetapi ingat Zam-zam itu di bawahnya. nanti ada konfirmasinya. Itu ada konfirmasi. Nah, karena di situ juga masih ada konfirmasi, gitu ya. Jadi sekalipun dia tertulis adalah Zamum, jadi kita utamakan data dulu sama kumur-kumur ya. Data lebih depan. Datanya bang, gampang. Tenang aja. Open cam share screen ya. Open cam sejauh cuma data kumur-kumur. Di mana air zam-zam? Air zam-zam ini di mana? Nanti ayat 6. Penyembah Yesus diam dulu, kok pada panik sih mau dijelaskan secara klimaks. Diam dulu coba. Santai. Iya, diam dulu. Santai. Tolong jangan pakai gaya berapologetikanya ini Justin Martyr. Itu udah kuno. Diam. Ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, nanti kalau yang mau buat data, share screen ya, open cam, tunjukkan data kayak gini. Nah, supaya kita melihat jelas dari kejelasan dari data itu sendiri. Nah. Itu kitab apa bro baca? Umur kamu gak nyampe untuk paham ini, gak usah nanya. Itu orang ya. Kamu gak nyampe. Umur kamu gak nyampe, gak usah tanya, umur kamu gak nyampe. Umur kamu nggak nyampe. Iya, kalau kampret cuma nginggap seperti lama. Ketahuan nggak sekolah Udah nyolongnya terjemahan pula. Bebet hakados leis malim mehi hak kaba melason kuba. Rumah suci tempat sucinya umat Nabi Ismail itulah Ka'bah dari kata Kuba. Nimta BR ekhat yikra'uhu BR Zamzam. Dan di situ terdapatlah sebuah sumur yang orang-orang mereka itu menyebutnya sumur, ada sumur itu adalah sumur Zam zain mem Zam ya. Wuhu lam izra' hakaba ubinan katan mitpar bini ala ve kabala biyat Yismaelim sezehu habbe atmo shimi menu satta Yismael besatomi bait Abraham immo Hagar. Saya tanya, sumur dan juga sumur tersebut terletak di sebelah timur ya. Dan juga orang-orang Nabi Ismail itu menerima kunci untuk memegang rumah tersebut, sumur itu, ya. Dan di mana letak sumur tersebut, ya, di sebelah bagian barat, ya, ke arah selatan itu, yang di mana Nabi Ismail itu sudah minum tempat Nabi Ismail itu pernah minum di situ. Satta Ismail sebelum dia dengan ibunya pergi meninggalkan rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu, dan itu jelas data yang berbicara. Jadi kalau cuma modal kumur-kumur, mendingan gitu juga. Pertanyaan gua karena gua belum pernah ke Mekah, apakah situs air Zam-Zam itu dekat dengan Ka'bah? Oh iya, dekat, jaraknya dekat. Gua pernah umroh Bang Wil, dekat. Nah, mau pernah umroh. Jelas. Ya. Tapi karena udah zaman modern, kemudian disalurkan pipa supaya jutaan orang pada saat ibadah haji bisa meminum berbarengan dan juga dibawa ke Masjid Nabawi di Madinah. Itu dekat sekali dengan bangunan Ka'bah. Oke. Jadi Bang Sueb. Jadi secara data memang di dalam Torah CB kitab atau dalam Torah tertulis memang tidak
secara eksplisit dijelaskan. Makanya hal-hal yang sifatnya rahasia itu dijelaskan di dalam midras dan juga oral Torah. Makanya kita punya oral Torah. Misalnya dari mana orang Yahudi tahu nama istrinya Potifar itu namanya Zuleha. Di dalam Alkitab nggak ada namanya istri Potifar disebut namanya Zuleha, tapi kita tahu di mana ibunya Abraham namanya Amtelai. Dari mana kita tahu? Di dalam Alkitab nggak ada, dari situ. Nah, makanya hal-hal yang rahasia ini, yang mendalam ini dijelaskan oleh para kami, oleh para ulama-ulama kami secara mendetail bahwa sumur La'al Roy itu yang pada saat peristiwa Ismail itu hausan dengan ibunya Hagar sedang bersedih karena pergi diusir, di sumur itu sudah dijelaskan bahwa disinilah orang-orang Ismail melakukan hajjnya. Bang Billy, mau nanya dikit Bang Billy. Ini ada keterangan di dalam Torah nih. Boleh gedein nggak layar saya? John diam dulu, Kelef diam dulu. Aduh, Kelef ini ganggu aja. Sabar boleh gedein komal gua nggak Bang Billy? Aku fokus ke Billy, bukan fokus ke kamu, bro. Saya mau nanya sama Bang Billy, kamu diam dulu. Diam dulu, sekolah dulu kau. Aduh, gak benar kau. Malu aja dulu mulutmu. Aduh. Billy. Tolong. Tanya sejarah tentang di-kick aja dulu lah Bang Billy, nggak bisa nanya ini gini caranya jadinya. Tolonglah para penyembah Yesus diam dulu ya. Nah, ini dalam Sefer Yesayahu pasal 9 ayat kelima. Noise bisa di mute dulu nggak? Noise. Nah, dalam Yesayahu pasal 9 ayat kelima ya. Ini kan berbunyi, Kieled yulad lanu benitan lanu watehi hamisrah. Ya, Elesikmo wayikrasemo peleyos el gibor abi atshar shalom. Nah, ini orang Kristen mengklaim ini adalah nubuatan untuk kedatangan Yesus, Bang Billy. Bisa apa enggak kira-kira Bang Billy ini diklaim untuk kedatangan Yesus? Itu aja sih yang ingin saya tanya sama Bang Billy. Silakan Bang Billy. Itu sudah kita bahas barusan tadi sebelum ada Moreh. Jadi itu merujuk kepada raja yang bernama Hizkia. Tadi udah di shoot di tanahnya udah dikasih tahu di kamerain sehingga sudah merujuk pada Hizkia. Nah, kilat yulat lanu, yulat artinya adalah telah lahir atau past dalam bentuk gramatikalnya. Jadi bentuk lampau. Dan yang paling penting di situ adalah lambang pemerintahan. Nah, Hizkia punya lambang pemerintahan di bahunya. Nah, terus Billy, aku sudah mengantuk. Percuma ngomong sama. Sudah kau tidur aja Tom. Tidur dulu. Tidur aja. Daripada pakai pampers ya. Terlalu miring. Semua bingung. Pakai pampers dulu Tom. Ya. Pakai pampers ya. Pakai popok. Billy, tolong kasih makan kampret ini ya. Jadi kau sebelum tidur pakai popok ya. Aduh, jadi, ini Kilat lanu binatan lanu itu anaknya sudah lahir, udah ada. Nah, lambang pemerintahan dari bahunya. Hizkia punya pemerintahan itu, punya pemerintah, punya kerajaan ya. Dan sang penasihat ajaib Peleyos, El Gibor, Aviat ya. Vaikra Shemo El Sar Shalom. Jadi sang penasihat ajaib, Raja Damai, Allah yang kekal, ya, menyebut nama siapa? Hizkia. Namanya siapa? Shar Shalom, pangeran kedamaian. Jadi El Gibor itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Aviat juga merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Peleyos juga merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Dia memanggil namanya Hizkia Raja Damai karena ada damai di saat pemerintahan Hizkiyahu gitu. Jadi demikian cara memahaminya. Baik secara konteks saja, secara teks saja itu udah past tense, yulat, past tense untuk lampau. Nah, bagaimana itu bisa diaplikasikan ke Yesus? Gak mungkin karena Yesus tidak punya lambang kerajaan, tidak ada tentara yang dipimpin gitu waktu dia di dunia ini gitu. Paling nanti cara meloloskan dirinya nanti tunggu kedatangan kedua kali. Nah, konsep kemesiasan itu datang hanya satu kali saja yang akan kita tunggu ini Mesias Ben David. Begitu kurang lebihnya.
Nah, pertanyaan kedua Bang Willy ya. Ini kan Syar Shalom ya, terakhir itu kan dia akan disebut orang ya. Wayikra Shemo akan disebut orang, yakni ini Wayikra Shemo Peleyoes, penasehat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Abiat, Bapa yang kekal, dan Syar Shalom. LAI kan menerjemahkannya menjadi Raja Damai. LAI kan. Syar itu kan pangeran harusnya kan. Raja itu bahasa Ibrani Melech di sana. Ya. Berarti ini kalau LAI dalam Al-Quran ya More ya. Kalau betul, Al-Quran nyebutnya Malik. Nah, Bang Billy setuju nggak? Itu salah satu nama Hashem dalam 70 namanya Al-Malik, sang raja. Sang raja. Hamelek di dalam kita Yahudi Hamelek. Islam bahasa Arab Al-Malik. Al-Malik. Ya. Nah, Hakados sifat Tuhan. Nah, pertanyaan saya satu Bang Billy gini. Ada kemungkinan Bang Billy setuju apa enggak nih? Ada kemungkinan karena dalam versinya ceritanya orang-orang Kristen itu Yesus disalib dengan ada plang bertuliskan Yesus orang Nazaret Raja Yahudi. Nah, sampai kata Syar Shalom ini harus diplesetkan dari yang harusnya Pangeran Damai menjadi Raja Damai. Setuju apa enggak tuh? Biar agak mirip nubuatannya untuk Yesus gitu loh. Ya, harusnya diganti Syar Shalom gitu. Nah itu Pangeran ya. Pangeran Damai. Sebenarnya Sarko. Raja dari mana? Raja itu. Iya. Dan di pelang salibnya Yesus nggak tertulis inilah Pangeran Yahudi, nggak ada Raja Yahudi. Berarti bukan untuk Yesus ini fix. Makasih Bang. Di bawah dibilang Billy menyangkal nubuatan itu karena mereka benci sama Yesus. Enggak. Kita tidak membenci Yesus. Karena Yesus itu tidak pernah eksis di dalam otak seorang Yahudi Ortodok, dia tidak pernah eksis gitu. Karena Nabi kami hanya sampai ke Nabi Maleaki, jadi tidak ada Nabi Isa atau Yesus gitu. Terus apalagi dia mau jadi Tuhan, waduh nggak mungkin lah. Karena dalam Taurat tulis bahwa Tuhan itu bukan manusia. Jadi kalau Tuhan menjadi manusia, artinya dia bukan pencipta langit dan bumi gitu. Kita tidak membenci Yesus sama sekali karena buat apa membenci orang yang tidak eksis gitu. Iya. Lanjut. Sedih banget Bang Ino gimana? Justru harusnya Kristen jangan membenci Islam, diakui Yesus sebagai Rasul. Bang Ino gimana? Iya, kondusif lah Bang. Kita kan diskusinya ini. Ya. Edukasi. Saya mau pilih nggak pernah gimana kok bahasanya, tetap santun kok. Jadi yang saya bawa agak besar dikit Bang, pelan suaranya Bang. Iya, jadi yang